Halo guys, selamat datang kembali di channel Danang Setiawan. Ini adalah episode terakhir dari manhwa Solo Leveling. Yang belum mengikuti ceritanya dari awal bisa tonton video sebelumnya. Link kita sediakan di deskripsi. Tanpa banyak cakap kita mulai ceritanya. Let's go! Setelah negara Kanada dikuasai oleh Dragon Monarch, Biro Amerika dan negara lain mulai panik dan memikirkan untuk menyelamatkan negara masing-masing. Ketua Biro Amerika yang sedang meratapi nasib, tiba-tiba kedatangan tamu penting. Tamu itu adalah Hunter Sung Jinwoo. Hunter Jinwoo tiba-tiba muncul mendatangi Ketua Biro. Tujuan kedatangan Jinwoo adalah untuk meminta Mana Stone peninggalan Naga Chamish. Jinwoo berniat untuk menyerang balik Dragon Monarch dan pasukannya. Maka dari itu Jinwoo membutuhkan Mana Stone dari Naga Chamish untuk meningkatkan kekuatannya. Setelah mendapatkan Mana Stone Naga Chamish, Hunter Jinwoo ada satu permintaan tambahan lagi. Hunter Jinwoo ingin bertemu dengan Nyonya Selner. Jinwoo pun bertemu dengan Nyonya Selner. Dia meminta Nyonya Selner untuk melihat masa depannya. Dalam penglihatannya, Nyonya Selner melihat Jinwoo hanya sendirian. Jinwoo mengorbankan dirinya sendiri untuk menyelamatkan seluruh dunia. Jinwoo yang mengetahui sedikit masa depannya, merasa lega karena dia masih ada harapan untuk bisa menyelamatkan dunia. Walaupun itu akan mengorbankan dirinya sendiri dan dia akan memikul semua beban itu. Setelah itu Jinwoo pun langsung pamit meninggalkan Nyonya Selner. Pertempuran pun akan segera dimulai. Jinwoo yang sudah mempersiapkan rencananya, menyempatkan diri untuk menghubungi Hunter Cha. Hanya sekedar menyemangati dan berjanji akan bertemu kembali. Persiapan para hunter juga sudah selesai. Seluruh hunter elit dunia akhirnya menuju ke medan perang. Jinwoo pun langsung berbicara dengan Dragon Monarch. Jinwoo menegaskan dia akan segera datang menemuinya, jadi Jinwoo minta untuk Dragon Monarch sabar menunggu. Setelah itu serangan roket bertubi-tubi mengenai tubuh Dragon Monarch. Pasukan militer Kanada mencoba untuk menyerang Dragon Monarch. Semua tembakannya tepat sasaran mengenai Dragon Monarch. Tapi bagi Dragon Monarch, serangan itu hanyalah mainan anak kecil. Pasukan militer Kanada pun dihancurkan semua. Sementara itu di kastil tempat Jinwoo berada, dia sedang berdiskusi dengan para komandan bayangannya. Jinwoo dan para komandannya sudah membulatkan tekad dan mempersiapkan diri untuk pertempuran akhir ini. Di Kanada pembantaian masih berlanjut. Para monster anak buah dari Dragon Monarch menyerang dan memakan manusia yang ada. Akhirnya Hunter Jinwoo datang dan bergabung dalam pertempuran ini. Hunter Jinwoo langsung membunuh monster yang dia temui dan membangkitkannya kembali untuk dijadikan pasukannya. Dalam pertempuran ini Jinwoo mulai menyerang dari sisi timur. Jinwoo juga tidak membawa pasukan bayangannya. Pergerakan Jinwoo ini juga sudah diketahui oleh Dragon Monarch. Dalam sekejap Jinwoo telah menghabisi monster yang berada di sisi timur dan menjadikan para monster itu sebagai pasukan bayangannya. Ribuan pasukan bayangan Jinwoo bertambah. Setelah menyelesaikan para monster itu, muncullah pasukan naga yang datang dari langit. Jinwoo menyerang pemimpin dari pasukan naga tersebut. Di tempat lain, para militer Kanada masih mempertaruhkan nyawanya untuk menghambat para monster. Walaupun sedikit, mereka ingin menahan para monster itu sampai para hunter datang. Kerja keras mereka pun terbayarkan. Hunter Thomas Andre dan kawan-kawannya datang untuk membantu. Hunter Thomas yang datang langsung berhadapan dengan salah satu monark bawahan dari Dragon Monarch, yaitu Iron Monarch. Iron Monarch percaya diri dapat dengan mudah membunuh Hunter Thomas. Tetapi Hunter Thomas tidak gentar dengan gertakan itu, dia malah terlihat santai. Ternyata Hunter Thomas membawa pasukan bayangan milik Hunter Jinwoo. Ternyata ini adalah rencana dari Hunter Jinwoo. Iron Monarch di sini disergap oleh Hunter Thomas dan pasukan bayangan terkuat Jinwoo. Iron Monarch yang mencoba memberitahu Dragon Monarch lewat telepati pun tidak berhasil. Ternyata salah satu pasukan bayangan Jinwoo membuat penghalang, sehingga Iron Monarch tidak bisa berkomunikasi dengan Monarch yang lain. Serasa dipermainkan, Iron Monarch pun murka. Iron Monarch mengeluarkan seluruh kekuatannya. Dari pihak Jinwoo, yang maju untuk melayani Iron Monarch adalah Beru. Beru maju untuk menantang Iron Monarch. Sementara itu di tempat lain, Jinwoo sudah berhadapan langsung dengan Dragon Monarch. Tanpa basa-basi Dragon Monarch langsung menyerang Jinwoo. Dengan semburan apinya, semua benda yang ada di depannya lenyap tak tersisa.
Untungnya Jinwo mampu menghindari serangan tersebut. Jinwo mengeluarkan pasukan bayangannya yang dia kalahkan sebelumnya. Tiba-tiba Jinwo membuat portal dan mencoba kabur melalui portal itu. Tetapi Dragon Monarch tidak akan membiarkan Jinwo kabur begitu saja. Dragon Monarch mengejar Jinwo dari belakang. Tetapi setelah melewati gerbang, Dragon Monarch terkejut karena itu hanya jebakan yang dibuat Jinwo. Di sana Dragon Monarch sudah ditunggu oleh pasukan terkuat milik Jinwo. Di sana kita juga dapat melihat Iron Monarch sudah dikalahkan oleh Beru. Namun sayangnya tidak hanya Jinwo saja yang memiliki rencana. Dragon Monarch membuat begitu banyak gate dan membuka semua gate itu. Pasukan naga terkuat dari Dragon Monarch datang untuk menyerang Jinwo. Jinwo hanya tersenyum melihat itu, karena itu juga merupakan salah satu rencana Jinwo. Setelah semua pasukan naga keluar, Jinwo menggunakan kekuatan dari Mana Stone Naga Chamish yang dia dapat dari Biro Amerika. Mana Stone Naga Chamish dan mengeluarkan teriakan ketakutan bagi para naga. Entah itu kawan atau lawan, setiap naga yang mendengar teriakan itu akan terjatuh. Setelah itu Jinwo mendekati Dragon Monarch dan membawanya pergi meninggalkan Kanada. Dalam sekejap Jinwo dan Dragon Monarch berpindah tempat ke pulau tempat kastil Jinwo berada. Pertarungan seru pun akan segera dimulai. Dragon Monarch berubah menjadi naga yang sangat besar, sedangkan Jinwo mengeluarkan pasukan bayangan terkuatnya. Pertarungan pun dimulai, Shadow Monarch melawan Dragon Monarch. Dua monark dengan kekuatan tertinggi akan saling bunuh dalam pertempuran kali ini. Dragon Monarch langsung dikeroyok oleh pasukan bayangan Jinwo. Semua pasukan bayangan Jinwo serempak menyerang Dragon Monarch secara bersamaan. Berkali-kali Dragon Monarch menerima serangan dari pasukan Jinwo. Jinwo yang memantau dari atas mengira strategi ini berjalan lancar. Namun tidak semudah itu, Dragon Monarch malah tersenyum dan menganggap pertarungan ini menyenangkan. Dragon Monarch pun berteriak dan menekan semua pasukan Jinwo. Karena di luar kendali akhirnya Jinwo mencoba menarik kembali pasukannya. Dalam sekejap Dragon Monarch sudah berada di depan Jinwo dan bersiap menyerangnya dengan nafas api. Nafas api pun ditembakkan tepat ke arah Jinwo. Kekuatan yang sangat dahsyat, hingga dapat melenyapkan apa yang ada di depannya. Beruntung bagi Jinwo dapat menghindari serangan tersebut. Setelah serangan itu, Dragon Monarch kembali lagi dalam wujud manusia. Kali ini Dragon Monarch mencoba bicara baik-baik kepada Jinwo. Jinwo diajak bergabung dengannya untuk menghancurkan para Rules. Karena sejatinya musuh Monarch adalah Rules. Dragon Monarch percaya jika Jinwo mau bergabung dengannya, mereka akan dapat memenangkan pertempuran dengan para Rules. Jika Jinwo mau bergabung, Dragon Monarch akan dengan senang hati meninggalkan negara Korea. Bahkan dia akan meninggalkan bumi dan mengakhiri pertempuran ini. Sayangnya Jinwo menolak tawaran itu mentah-mentah, dan memilih membunuh Dragon Monarch sekarang juga. Pertarungan kembali dimulai. Kali ini Dragon Monarch yang berinisiatif menyerang Jinwo dahulu. Dragon Monarch yang sudah berubah kembali menjadi naga, berkali-kali menyemburkan nafas apinya ke arah Jinwo. Jinwo yang menaiki Kaisel menghindari serangan itu dan mencoba melakukan serangan balik. Sayangnya serangan Jinwo tidak bisa memberikan satu goresan pun di kulit sang naga. Kulit naga sangat keras dan itu adalah armor terkuat. Akhirnya Jinwo mencoba menjaga jarak terlebih dahulu, namun Dragon Monarch kembali berteriak dan pergerakan Kaisel pun tertahan. Serangan kembali dilancarkan dan kali ini serangan itu berhasil mengenai Kaisel. Jinwo yang semakin terpojok kembali memanggil pasukan bayangannya. Kali ini pasukan yang dikeluarkan adalah 3 ekor naga. 3 naga itu menyerang Dragon Monarch secara bersamaan. Namun sayangnya dengan mudah Dragon Monarch mengalahkan semua naga itu. Saat Dragon Monarch sedang sibuk bertarung, Jinwo mencoba mengumpulkan kekuatannya. Kekuatan yang sangat besar dikumpulkan menjadi satu. Terwujudlah Ksatria Raksasa yang merupakan perwujudan dari Shadow Monarch sebelumnya. Dragon Monarch yang merasa terancam dengan kekuatan Jinwo, kembali menyerang dengan nafas apinya. Namun serangan kali ini dapat dengan mudah ditangkis oleh Jinwo. Kekuatan Jinwo yang sekarang mampu mengimbangi kekuatan Dragon Monarch. Jual beli serangan dilakukan oleh mereka. Bahkan Jinwo sesekali dapat melukai Dragon Monarch. Dragon Monarch terbang dan mencoba menembakkan bola api dari atas. Jinwo mampu menghindari serangan itu dan balik menyerang. Kali ini serangan Jinwo berhasil mengenai sayap dari Dragon Monarch. Serangan lanjutan masih dilancarkan, benturan kekuatan dari Dragon Monarch dan Jinwo tidak terelakkan.
Kekuatan berimbang, namun sayangnya Jinwo kehabisan stamina dan kembali ke bentuk manusia. Begitupun dengan Dragon Monarch, dia juga berubah ke bentuk manusia. Mereka melanjutkan kembali pertarungannya menggunakan pedang. Dalam pertempuran kali ini, Dragon Monarch lebih unggul. Satu pedang Jinwo terlempar karena terkena serangan Dragon Monarch. Jinwo pun tertusuk oleh pedang Dragon Monarch, untungnya tidak mengenai organ vital. Jinwo yang sudah terpojok, mencoba mengelabui Dragon Monarch dengan menyerang menggunakan pedang yang terlempar tadi dari belakang. Sayangnya, rencana Jinwo gagal. Pedang yang mengarah ke Dragon Monarch dapat ditahan dengan menggunakan bariernya. Hari mulai gelap, pertarungan pun mendekati akhir. Dragon Monarch yang merasa di atas angin ingin segera menyelesaikan pertarungan ini. Tetapi dia malah terkejut melihat kembalinya kekuatan Jinwo. Matahari yang mulai tenggelam memberikan kekuatan pada bayangan Jinwo. Dengan menggunakan pedang peninggalan ayahnya, Jinwo menebas Dragon Monarch. Setelah itu tiba-tiba muncul beribu pasukan dari Rules. Ternyata itu juga rencana dari Jinwo. Dari awal Jinwo sudah bekerja sama dengan para Rules. Dragon Monarch pun semakin marah karena termakan rencana Jinwo. Dragon Monarch mencoba menyerang Jinwo dengan sisa kekuatannya, namun sayangnya para Rules menghujamkan tombaknya dan seketika membunuh Dragon Monarch. Pertarungan pun akhirnya selesai. Para Rules juga berterima kasih kepada Jinwo, karena berkat bantuan Jinwo mereka dapat mengakhiri pertempuran yang berlangsung selama berabad-abad. Ketua Rules akan mengabulkan permintaan apa saja sebagai hadiah buat Jinwo. Jinwo pun meminta Cup of Reincarnation. Dengan Cup of Reincarnation Jinwo ingin memutar balikkan waktu. Ketua Rules menanyakan keseriusan Jinwo untuk memutar kembali waktu. Pasalnya, jika waktu diputar kembali, para monark yang sudah susah payah dibunuh akan hidup kembali. Ketua Rules menjelaskan bahwa mereka sudah berkali-kali menggunakan Cup of Reincarnation untuk menyelamatkan alam semesta dan ini adalah hasil terbaiknya. Tetapi Jinwo tetap ingin menggunakan Cup of Reincarnation. Jinwo berencana untuk melawan kembali semua monark di celah dimensi, sehingga tidak menghancurkan bumi lagi. Terlalu banyak korban dalam peperangan ini, dan Jinwo ingin menanggung semuanya sendirian. Karena Jinwo sudah siap dengan semua konsekuensinya, Rules pun memberikan Cup of Reincarnation kepada Jinwo. Sekali lagi dunia berputar kembali ke masa lalu. Jinwo terbangun dan sudah berada di kamarnya. Saat ini Jinwo kembali ke masa anak-anak dengan keluarganya yang masih utuh. Jinwo yang sudah ditunggu pertarungan hidup mati, mencoba menikmati waktu luangnya untuk merasakan kebahagiaan masa muda. Hanya sebentar saja Jinwo ingin menikmati kebahagiaan ini sebelum memikul beban seluruh dunia sendirian. Setelah merasa puas, Jinwo pun akhirnya pergi untuk memburu para monark. Seberkas surat ditinggalkan di rumah untuk berpamitan dengan keluarganya. Jinwo pun mulai memasuki retakan dimensi dan memburu para monark. Satu persatu monark dikalahkan oleh Jinwo. Sudah 27 tahun sejak Jinwo memasuki retakan dimensi. Kalau dihitung dalam dunia nyata, Jinwo sudah pergi selama 2 tahun. Hampir semua monster dan para monark sudah dibunuh oleh Jinwo. Tersisa hanya Dragon Monarch dan bawahannya. Persiapan Jinwo untuk menghadapi Dragon Monarch pun sudah selesai. Pasukan bayangan Jinwo sudah banyak dan bersiap untuk pertempuran akhir. Dragon Monarch sudah menunggu untuk pertarungan ini. Sebelumnya Dragon Monarch sudah dikalahkan oleh Jinwo, kali ini dia akan balas dendam dan mengantarkan Jinwo ke dalam tidur abadi. Pertarungan ulang pun dimulai, Shadow Monarch melawan Dragon Monarch. Sementara itu di dunia nyata, Nyonya Selner memberikan sebuah ramalan bahwa akan datang dewa yang membawa kehancuran akan turun. Dengan ramalannya itu, dunia pun terguncang. Benar saja keesokan harinya telah muncul gate yang sangat besar di langit. Gate itu pun terbuka, semua orang sudah panik namun sayangnya tidak terjadi apa-apa. Yang keluar dari gate itu adalah Hunter Sung Jinwo dan tidak ada yang menyadarinya. Hunter Jinwo dengan tubuh remajanya sudah berbaur dengan masyarakat. Tetapi di situ Jinwo sudah ditunggu oleh seseorang. Seseorang itu memberikan bunga dan mengucapkan selamat atas kemenangannya. Ternyata dia adalah utusan dari Rules. Utusan Rules ingin memberikan pesan kepada Jinwo jadi dia ingin berbicara 4 mata saja. Jinwo pun setuju dan mengajak utusan ke suatu tempat. Tempat yang dimaksud Jinwo ternyata toko es krim. Jinwo ingin makan yang manis, karena selama berada di dalam retakan dimensi dia tidak memakan apa-apa.
Utusan Rules memulai pembicaraannya. Dia memberikan pesan dari Rules bahwa kekuatan Jinwo sangat besar dan akan dengan mudah menghancurkan bumi. Dengan kata lain, kekuatan Jinwo bisa mengancam siapapun, termasuk para Rules sendiri. Jinwo yang merasa dimanfaatkan merasa marah. Karena Jinwo merasa sudah tidak dibutuhkan Rules dan Rules dengan seenaknya ingin membuang dia. Utusan bersikeras bahwa bukan itu maksud dari Rules. Jinwo yang sedang marah tidak ingin membicarakan tentang itu saat ini, jadi meminta utusan untuk pergi. Utusan pun pergi sesuai keinginan Jinwo. Jinwo pun menjadi bimbang apakah keberadaannya masih dibutuhkan lagi di dunia ini atau tidak. Tiba-tiba Hunter Cha muncul dan Jinwo terlihat bersemangat kembali. Akhirnya kebimbangan Jinwo hilang setelah melihat Hunter Cha. Jinwo akan tetap berada di dunia ini karena Jinwo masih memiliki banyak orang yang dicintainya. Entah itu keluarga, teman seperjuangan, kerabat, dan yang pasti Hunter Cha. Setelah ini kehidupan Jinwo pun kembali normal seperti sedia kala. Bedanya kali ini Jinwo memiliki pacar yang cantik. Oke guys, berakhir sudah cerita seru dari perjalanan hidup Sung Jinwo. Terima kasih buat teman-teman yang sudah setia mengikuti cerita ini dari awal. Kita akan bertemu lagi dengan cerita seru lainnya. Terima kasih.